Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini ya kita masuk ke pelajaran ketika bumi berhenti berputar. Ya, yang pertama makna hari akhir. Ya, hari akhir yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk hidup di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil, ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Ya, pada hari akhirnya seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ya, jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, ya kita harus perhatikan ya anak-anakku yang soleh dan soleha, ya bagaimana itu makna hari akhir. Ya, kemudian setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika masih hidup di dunia. Jadi di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Ya, apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Ya, tergantung dari amal perbuatannya anak-anakku yang soleh dan soleha waktu hidup. Ya, jadi kita memperbanyak berbuat berbuat yang baik, ya maka baiklah juga yang kita akan dapatkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi, apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, ya surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya senantiasa yang menanti kita adalah surga. Ya, amin. Ya, selanjutnya anak-anakku yang soleh dan soleha, ya macam-macam hari akhir. Ya, jadi ada dikatakan kiamat sugra atau kiamat kecil. Ya, tahukah kalian apa itu kiamat sugra atau kiamat kecil? Ya, ada yang tahu? Ya, jadi kiamat sugra itu adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air atau banjir bandang. Ya, jadi itu kiamat sugra bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Ya, jadi sudah sering kita dengar ya ada gempa, ada gunung meletus, ada tsunami, banjir, itu salah satu contoh kiamat kecil. Ya, berkat ulah manusia itu sendiri. Jadi kadang banjir karena ulah manusia itu sendiri tidak mau membersihkan ya misalkan di pekarangan rumahnya mereka sendiri. Jadi itu salah satu contoh kiamat kecil ya. Kemudian anak-anakku yang soleh dan soleha, ya, kiamat sugra bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri, misalnya berkendara tidak berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan. Ya, kemudian membakar hutang dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, ya tanah longsor serta membuang sampah di sembarangan atau di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Ya, jadi macam-macam hari kiamat itu, kiamat kecil itu adalah salah satu ulahnya. Kadang ada ulah manusia itu sendiri. Ya, kemudian anak-anakku yang soleh dan soleha, kalau kiamat kubro atau kiamat besar, ya, yang mana itu? Ya, jadi kiamat sugra, kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya
yang sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan, bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi yang hidup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, semua dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian ya, hikmah mempercayai hari akhir. Ya, apa hikmah anak-anakku yang soleh dan solehah kita percaya kepada hari akhir? Yang pertama, ya kita bertambah yakin segala kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebajikan, ya, karena anak-anakku yang soleh dan soleha perlu kalian ketahui bahwa di dunia ini hanyalah sementara, yang kekal adalah di akhirat, ya. Jadi kita harus selalu semangat, selalu bertambah mengerjakan amal kebaikan kita, ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Yang kedua, selanjutnya kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, ya. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha tidak boleh selalu berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, yang mencuri, menfitnah dan sebagainya. Ya, jadi itu ya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku yang soleh dan soleha, ya kita tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya ya hikmah percaya kepada hari akhir yaitu bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Ya, kemudian selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Kemudian tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi cukup sekian anak-anakku yang soleh dan soleha materi kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua dapat memahami dan mengamalkannya dengan baik. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita bersama-sama selalu mengerjakan, dan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita untuk menghindarinya. Ya, jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.